ayam. Kan rapat 2 hari kemarin sama warga yang kena dampak. Ditanyain pemborongnya ini sama lurah sama camat. Kami udah undang warga kami sebagai bapak pemborong berapa meter untuk jalan alat beratnya. Kami cuma minta 5 meter. Nah, 5 meter saya ukur sampai ke sana udah muat alat berat. Besoknya pagi kemarin bongkar habis. 80-an tuh sebetulnya saya datang ke sini itu nggak ada banjir. Adanya banjir setelah ada bangunan Citraland. Karena pembuangan air dari Citraland itu kan larinya ke Pesing. Nah itu larinya ke sini. Nah itu dampak dari itu mulai banjir terus 5 tahunan tuh banjir terus selalu. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Ini adalah polder Green Garden Jalan Cengkareng, Jakarta Barat. Polder yang masuk dalam 942 project ini bertujuan untuk mengurangi titik genangan di wilayah Jakarta Barat, khususnya kawasan Green Garden Jalan Panjang, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kembangan Utara, dan Kedoya Utara. Sebelum dibangun polder untuk mengurangi banjir, Pemprov DKI Jakarta menjalankan normalisasi Kali Mokevard ini dengan memancang seed pile. Selain polder Green Garden ini, rumah pompa dan kolam olakan di samping rumah pompa ini juga sangat bermanfaat. Hal ini dikatakan oleh Pak Parlan selaku pengurus RT 013 RW 02 Kedoya Utara, Jakarta Barat. Sekarang alhamdulillah sejak ada sumur pompa air dari suku dinas, banjirnya kurang lebih tinggal RT 12 di RT 13 kurang lebih 20 cm. Tapi nggak lama kayak zaman dulu sebelum ada pompa air. Dampaknya alhamdulillah air yang dari warga bisa mengalir langsung ke bak pompa air. Apabila udah penuh baru dipompa ke kali, dibuang. Pak Sumardi yang sudah tinggal di lokasi ini sejak tahun 1986 tahu sekali perkembangan di pinggir kali Mokevard ini sebelum dipancang seed pile, lalu pembangunan polder Green Garden maupun rumah pompa. Menurutnya semua yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi banjir bermanfaat. Namun belakangan terdapat kebocoran aliran air Kali Mokevard dari sela-sela seed pile. Kondisi tersebut menyebabkan warga pinggir kali ini masih kebanjiran. Hal ini dikatakan sendiri oleh Pak Sumardi. Manfaat sebetulnya bermanfaat sekali. Cuman dengan adanya pembangunan rumah pompa ini kan terjadi suatu mengerusan sedimen. Jadi sedimen itu dipompa dan dikeruk, dipindahkan ke pembuangan. Mengerukkan itu mungkin tidak sesuai dengan pada waktu pemasangan sipel. Jadi mungkin ya nggak jauh dari kedalaman sipel itu sendiri. Sehingga ketika terjadi suatu hujan deras seperti pemilu tahun 2004, itu kan di RT 13 sampai 12 itu ada kebocoran sipil. Nah, itu berdampak kepada warga lingkungan sini. Itu banjir ini yang tidak seperti biasa. Kalau seperti biasa banjir itu adalah dari bawah naik, tapi kalau banjir yang tahun 2004 itu banjirnya mengalir deras sehingga sangat membahayakan anak-anak. Iya, ada beberapa lubang yang bocor sehingga air masih bisa mengalir ke warga apabila air dari kali naik. Sobat Jelajah Jakarta, perhatikan lubang seed pile yang tidak rapat ini. Kita bisa intip debit Kali Mokevard dari lubang ini. Saat saya berada di lokasi, cuaca cerah.
Anda bisa bayangkan saat cuaca cerah saja debit air kali setinggi ini. Bagaimana jika debit air kali tinggi lalu masuk melalui sela-sela lubang seed pile? Ketika air kali mengucur melalui sela-sela lubang seed pile, rumah Pak Sumardi ini kebanjiran. Sofa rumahnya sempat hanyut. Kalau banjirnya itu di rumah saya itu, yang itu Pak ya, yang itu masuk 2 tangga, jadi kenceng. Tapi banjir itu ngalir terus karena apa? Karena rumah pompa ini kan selalu memompa ke sana. Jadi pompa ke sana, kekuatan pompanya kenceng kan ya, lari ke sana, 5 lubang itu ngalir ke sini. Jadi muter tuannya. Sehingga kalau dikatakan saya punya sofa duduk itu yang bakal tidur bisa itu, tar di ujung sana bisa kanyut sampai ujung. Jadi kan itu berat padahal. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena terdapat kebocoran, maka Dinas Sumber Daya Air Dinas SDA Jakarta akan menjalankan proyek pembangunan dinding penahan tanah atau DPT setinggi 6 meter dan membongkar seed pile yang rusak ini. Panjang DPT yang akan dibangun sepanjang kurang lebih 40 meter. Sementara ada pekerjaan lain sepanjang 150 meter, yakni membangun beton pengisi untuk mengisi sela-sela seed pile yang bocor. Kedepannya insya Allah rencana kita ada pekerjaan untuk penanggulangan banjir Pak, yaitu membuat DPT setinggi kurang lebih 6 meter. Dari bawah sampai atas itu dikalkulasikan 6 meter. Itu untuk penanggulangan banjir Pak. Nanti kedepannya sheet pile yang sudah ada ini nanti kita bongkar. Jadi gantinya itu DPT kita yang akan kita bangun nanti kedepannya Pak. Untuk spesifikasi dan dimensinya itu DPT kita itu dipanjang kurang lebih 40 meter rencana kita Pak. Untuk tingginya itu 6 meter Pak. Jadi sebelum kita cor DPT itu kita pancang dahulu. Nanti ke depannya itu di sini itu kita akan memobilisasikan kren pancang Pak untuk memancang. Mungkin untuk teknisnya kita bangun dulu DPT, setelah itu kita bongkar lah. Metodenya itu kita potong Pak, capim beamnya kita bobok. Terus nanti CSPN-nya kita potong setinggi level existing yang ada gitu Pak. Nggak dirubuhin, tapi nanti kita potong. Jadi nanti gantinya itu tembok kita yang di belakang, nah gitu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, dalam pembangunan DPT dibutuhkan alat berat, yakni crane pancang dan juga elevator. Oleh karena alat-alat berat ini butuh akses masuk menuju ke lokasi pembangunan, maka jalan pinggir kali harus steril. Hari ini saat Jelajah Jakarta menjelajahi wilayah ini, teman-teman dari sejumlah perangkat melakukan sterilisasi jalan, sekaligus penataan jalan pinggir kali sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Ini lagi ada aktivitas pembersihan pinggir kali. Ntar biar bersih, biar nggak banjir lagi tuh pinggir-pinggir kali, mau direhab ulang penambalan-penambalan yang airnya bocor-bocor. Selain kandang unggas, tak terkecuali juga bangunan seperti ini dibongkar secara sukarela oleh warga. Jika warga membutuhkan bantuan dari pihak kecamatan atau kelurahan, aparatur mulai dari Dinas SDA, PPSU, Satpol PP siap membantu. Selain itu juga ada pihak Babinsa, Bimas maupun tokoh masyarakat. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Ketua RW 02 Pak Mahruz Usman, penataan pinggir kali ini sebetulnya merupakan program beberapa tahun lalu. Area pinggir kali harus steril karena nantinya bisa memudahkan untuk akses termasuk alat berat yang akan digunakan dalam pembangunan DPT. Ini memang sudah lama ya, dari tahun sudah 20 tahun yang lalu lah. Kita ini mau program area pinggir kali itu kita mau sterilin biar untuk evakuasi banjir. Karena Pak, kita selama ini dengan rel 2 ganda ini zaman dulu 10 tahun yang lalu kita bisa evakuasi warga ke rel. Sekarang nggak bisa lagi. Maka kami memohon kepada pihak terkait, yaitu Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota Jakarta Barat, Pak Dinas,
memohon untuk lingkungan ini karena sudah banyak sekali. Dulu bangunan banyak, sekarang alhamdulillah dengan pelan-pelan dengan pendekatan tokoh masyarakat dan RT RW kami bisa mendekatkan warga untuk membongkar sendiri bangunannya. Artinya kalau yang tidak bisa membongkar, ya dari pihak kelurahan, kecamatan dan kota membantu untuk membongkar. Jadi gitu. Sebenarnya ini bukan lama, cuman ya kita nggak bisa langsung kita pendekatan dulu sama warga, jangan sampai kesalahpahaman. Alhamdulillah warga pun menyadari dengan kegiatan kami ini. Karena satu, ya tadi kami bilang untuk perkosaan banjir. Yang kedua, kan kalau ada jalan dan belakang ini kan kita mudah untuk terjadinya kebakaran atau untuk orang yang sakit. Jadi untuk kendaraan insya Allah bisa lancar. Jadi itu terima kasih banyak kepada warga, khususnya RT 12, 13, 15, RT 0 Utara, dan para instansi terkait, Pak Lurah juga terima kasih karena kami selalu monitor dan tidak ngambil tindakan sendiri, tapi tetap kita ada proaktif. Ya. Alhamdulillah, secara kita melalui pendekatan kepada warga, alhamdulillah warga sudah bisa mengerti dan malah sangat membantu. Silahkan dan berterima kasih. Sobat Jelajah Jakarta, setiap ada penataan wilayah, ada warga terdampak yang tidak terima seperti Pak Berlian Sirait ini. Menurut Pak Berlian, setiap jengkal tanah yang ditinggali oleh warga cuma untuk cari makan. Kan rapat 2 hari kemarin sama warga yang kena dampak. Ditanyai pemborongnya ini sama lurah sama camat. Kami udah undang warga kami sebagai bapak pemborong berapa meter untuk jalan alat beratnya. Kami cuma minta 5 meter. Nah, 5 meter saya ukur sampai ke sana udah muat alat berat. Besoknya pagi kemarin bongkar habis. Langsung sekarang bongkar habis. Kita kan sudah seorang tua. Ketemu lurah, ketemu camat. Ditanyai pemborongnya cuma 4 meter yang butuh jalan kami. 5 meter. 5 meter kami bongkar. Enggak ada bahasa penggusuran. Jadi minta tolong. Cuma itu. Di Jakarta ini Pak, 2 meter pun untuk masyarakat buat cari makan. Sobat Jelajah Jakarta, tentu kita paham warga butuh cari makan seperti yang diungkapkan Pak Berlian. Namun tentu saja warga juga harus taat aturan. Bahwa ada aturan di mana tanah pinggir kali milik pemerintah di pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 28 PRT 4 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Garis sempadan paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kanan dan kiri. Dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter. Jadi semoga Pak Berlian bisa berbesar hati dengan aktivitas penataan wilayah yang dilakukan ini. Sesungguhnya penataan wilayah ini berdampak sangat positif bagi warga sekitar. Bukan cuma karena ada proyek, melainkan selain lebih rapi jika nanti dijadikan jalan aspal, jelas memberikan keuntungan bagi warga, ya enggak? Warga tidak perlu lagi berkendaraan melalui gang ke gang, melainkan melalui akses yang sedang ditata ini. Jauh ini baru nyampe RT tetangga RT 12, RT 13 kita rapiin, akhirnya sampai RT 13. RT 13, RT 14 sudah rapi, jadi baru 3 RT akses keluar masuk. Apabila warga ada pembangunan, mobil-mobil material bisa langsung ngirim sampai ke tempatnya dekat. Sobat Jelajah Jakarta, selaku pengelola wilayah yang terdampak, Pak RW memohon maaf atas ketidaknyamanan dengan aktivitas penataan wilayah ini dan juga berterima kasih pada semua warga yang dengan sukarela telah melaksanakan pembongkaran secara mandiri. Harapan saya, harapan kami juga para masyarakat, terutama yang terdampak, ya mohon maaf dengan kami tidak istilahnya kurang kesadaran, tapi ini sudah terlalu lama. Memang kami untuk membuat itu ini tidak sendiri dan dari pengurus RT aja RW.
kami kumpulkan ke masyarakat yang sudah tahu asal muasal para gini. Karena dulu tanggul Pak, kita kalau mau ke kali itu turun Pak, merosot gitu ya. Sekarang rata sama kali, makanya terjadilah mulainya banjir. Harapan kami, teman-teman saya, keluarga saya yang sudah bangunnya dibongkar atau terkena ya, dampak ini mohon jangan diulang kembali, bangun lagi. Itu saja harapan kami, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, karena ini adalah bukan milik RT, RW dan Pak Lurah, tapi milik kita bersama, masyarakat selingkungan RW 02 Korea Utara. Harapan kami mungkin semoga ini bisa dimanfaatkan, biar jalan bisa dimanfaatkan semua warga, sangat membantu biar keluar masuk aksesnya bagus, keluar masuk. Nah, harapan saya adalah kebocoran itu bisa tertutup. Satu itu, kedua kali seatbelt yang akan direnovasi itu berfungsi sesuai dengan harapan kami, sehingga dampak positifnya terhadap warga adalah sangat besar. Gitu aja. Sobat Jelajah Jakarta, proyek pembangunan DPT ini sebetulnya merupakan permintaan warga. Mereka menunggu lubang dari celah-celah seatbelt yang bocor bisa diperbaiki. Oleh karena itu, mayoritas warga sangat kooperatif saat proyek akan dijalankan seperti ini. Menurut Kang Reza, proyek pembangunan DPT sendiri rencananya kurang lebih akan berjalan selama 3 bulan. Saya sangat berterima kasih sekali kepada perangkat lurah, kecamatan, dan perangkat RW RT yang telah sangat 100% mendukung kami dalam pengerjaan ini. Jadi kita kolaborasi juga dengan pemerintah setempat Pak untuk sterilisasi dan pembebasan lahan lah, itu istilahnya gitu kan. Mereka sangat mendukung dan mengawal kita dari awal pasti sampai akhir. Insya Allah mereka sangat support, karena mereka juga mungkin menunggu pekerjaan ini sejak lama. Makanya mereka itu sangat mensupport kita Pak gitu. Untuk pengerjaannya ditargetkan kita selesai kurang lebih 3 bulan paling telat Pak. Kontrak kita itu kan 4 bulan. Jadi insya Allah untuk percepatannya mungkin di 3 bulan juga insya Allah sudah beres, sudah selesai. Namun tantangan kita itu di sini kan akses Pak ya, yang sudah Bapak bisa lihat. Akses masuknya material, masuknya ekskavator, itu harus kita sterilkan dahulu gitu. Nah nanti kalau sudah kuncinya diakses, aksesnya sudah oke, mungkin pengerjaan juga bisa cepat begitu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, setelah warga melakukan pembongkaran secara mandiri, pihak kontraktor menyediakan dump truck seperti ini. Dump truck ini mengangkut barang-barang yang siap dibuang, mulai dari triplex, kaso, dan lain sebagainya. Barang-barang yang diangkut oleh dump truck ini menurut supir akan dibuang ke daerah dekat Pantai Indah Kapuk atau PIK. Pasti Anda penasaran bagaimana nantinya hasil akhir lokasi pembongkaran ini ya. Makanya tunggu episode Jelajah Jakarta update proyek Green Garden ini. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke pinggir kali Mokervart belakang polder Green Garden untuk melihat aktivitas penataan wilayah sebelum proyek pembangunan DPT dijalankan. Semoga konten ini bermanfaat dan informatif. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.